Guys, balik lagi sama Halo guys, balik lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku pengen sharing sama teman-teman tentang Olimpiade Sains, yaitu adalah sebuah ajang yang sangat bergengsi di kalangan pelajar. Yang pastinya buat kalian itu butuh banget usaha yang keras untuk ngadepin Olimpiade Sains. Maka dari itu, di sini aku pengen bagi tips dan trik sama kalian bagaimana cara menjadi juara di Olimpiade Sains. Tapi sebelumnya, aku lupa nih, aku belum kenalan sama kalian. Jadi, pertama kenalin dulu, nama aku Hendy Cahyaswandi, atau kalian bisa panggil aku Hendy. Nah, sekarang aku sedang menempuh studi di Sekolah Menengah Kejuruan Semak Bogor, jurusan Kimia Analisis kelas 13. Bagi yang belum tahu, sekolah aku merupakan sekolah menengah kejuruan di bawah Kementerian Perindustrian yang lamanya itu 4 tahun, makanya ada kelas 13-nya. Keren kan? Karena aku anak SMK, makanya aku nggak bisa ikut yang namanya Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Atau sekarang namanya diganti jadi Kompetisi Sains Nasional atau KSN. Kalau gitu, aku ikut Olimpiade apa dong? Nah, walaupun aku nggak bisa, tapi jangan khawatir. SMK itu bisa ikut Olimpiade Sains yang diadain oleh universitas-universitas terkenal. Contohnya kayak UI, ITB, IPB, dan lain-lain. Yang pastinya nggak kalah kompetitifnya dengan Olimpiade Sains Nasional. Kalian semua pasti pengen dong jadi juara, makanya kita tonton yuk video aku dan jangan lupa like videonya dan subscribe channel YouTube aku. Dan yang gak kalah penting, jangan lupa aktifin notifikasi di channel YouTube aku supaya kalian gak ketinggalan video-video tentang edukasi, opini, dan chemistry yang akan aku upload selanjutnya. Nah, bahasan tips dan trik juara Olimpiade Sains ini akan aku bagi jadi 2 video yang berbeda. Jadi ada 2 part ya. Di video yang pertama, di part pertama aku pengen ngebahas tentang perkenalan dulu dengan dunia Olimpiade. Jadi apa aja yang harus kalian renungkan jika kalian berniat untuk terjun ke dunia Olimpiade. Dan yang kedua, aku pengen sharing juga tentang tips untuk mempersiapkan atau belajar materi-materi sebelum Olimpiade Sains. Dan di bagian kedua, aku pengen sharing sama teman-teman tentang tips saat pelaksanaan Olimpiade atau saat eksekusi Olimpiade. Dan sebagai bonus, aku juga pengen sharing sama teman-teman tentang dari mana aja sih belajar buat Olimpiade khususnya kimia. Oke? Penasaran? Lanjut tonton videonya ya. Buat teman-teman yang dari SMP udah terjun ke dunia Olimpiade, pasti gak asing dan bahkan ngerasa nyaman terjun di dunia Olimpiade ini. Tapi, buat teman-teman yang baru pengen terjun atau bahkan belum kenal dengan dunia Olimpiade, pasti bingung nih, pengen ikut Olim apa enggak. Nah, maka dari itu, ada beberapa hal yang harus kalian renungi terlebih dahulu. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menentukan tujuan dan menguatkan niat jika ingin mengikuti Olimpiade. Tujuannya bisa macam-macam, bisa buat ngebanggain orang tua, ngebanggain sekolah, terus bahkan ada yang pengen senang-senang, atau hal-hal lain. Nah, tujuan itu bisa jadi motivasi buat kalian jika kalian ngerasa jenuh atau down ketika dalam perjalanan menempuh dunia Olimpiade ini. Kalau udah, kalian harus menguatkan niat kalian. Kalian harus bisa menerima segala konsekuensi yang nanti bakal kalian hadapi. Contohnya, kayak waktu tidur kurang, waktu main kurang, atau bahkan waktu buat kalian senang-senang sama teman-teman juga kurang. Buat aku sendiri, tujuan aku ikut Olimpiade Sains itu awalnya untuk ngebanggain orang tua dan sekolah. Dan juga aku tuh pengen berubah yang awalnya dari SMP males-malesan, jadi lebih rajin di masa SMA dan lebih banyak prestasinya. Nah, lama-kelamaan, seiring dengan berjalannya waktu, udah sering ikutan Olimpiade, tujuan aku nambah nih, salah satunya pengen dapat free pass masuk universitas. Yang pastinya nanti kalau misalnya kelas 12 nggak usah pusing-pusing mikirin SBMPTN atau SNMPTN gitu. Oke, jika kalian udah siap terjun ke dunia Olimpiade, hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menentukan bidang apa yang pengen kalian ikutin. Ada banyak bidang. Buat di SMA, itu ada 9 bidang di Olimpiade Sains. Jika kalian bingung, kalian suka di bidang apa, kalian bisa lihat nilai rapot kalian. Misalnya kalian unggul di matematika, berarti kalian bisa ikut Olimpiade Matematika. Atau unggul di kimia, bisa ikut Olimpiade Kimia. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kalian nilainya semuanya bagus nih, gimana cara milihnya? Kalian coba bisa konsul sama guru-guru dan atau kalian bisa
cek di sekolah kalian kira-kira bidang apa yang menonjol dan banyak prestasinya, karena hal ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan kalian di dunia olimpiade. Contohnya kayak aku ikut olimpiade kimia karena sekolah aku jurusannya itu kimia analisis, yang pastinya pelajaran-pelajaran di sekolah dan kegiatan-kegiatan di sekolah itu sangat relevan dengan apa yang aku pelajarin juga di dunia olimpiade. Ya walau pasti masih banyak pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang harus tetap dipelajarin, harus tetap dikuatin kayak gitu. Oke, sekarang posisinya teman-teman udah siap terjun ke dunia olimpiade dan tahu bidang yang akan diikuti bidang apa. Nah, perlu kalian tahu bahwa perjalanan kalian dari awal sampai ke nanti tingkat nasional itu sangat panjang. Walaupun aku nggak pernah ikut olimpiade sains nasional, tapi aku kenal banget sama teman-teman yang berjuang dari awal sampai akhir. Sampai bahkan dapat medali dan bahkan ikut olimpiade sains internasional. Nah, kalian harus melewati seleksi dulu dari sekolah, lalu lanjut ke kota, terus ke provinsi, habis itu ke nasional, dan bahkan kalau misalnya kalian pengen ikut yang internasional, itu ada tahapan lagi yang pastinya nggak gampang buat dilewatin. Makanya, kalian harus mempersiapkan secara matang materi-materi yang harus kalian pelajarin sebelum ikut olimpiade. Apa aja cara-caranya atau tips and triknya, kalian bisa tonton. Tips dan trik bagaimana belajar untuk menghadapi olimpiade sains. Hal pertama yang menurut aku lumayan penting adalah curi start belajar. Buat aku pribadi, waktu liburan semester atau liburan kelulusan, aku udah belajar materi sekolah selama 1 semester. Jadinya, pas lagi udah masuk sekolah tuh, aku bisa fokus buat belajar olimpiade. Atau kalian juga bisa pakai waktu liburan semester kalian buat belajar olimpiade. Jadi buat di waktu sekolah kalian nggak keteteran banget, nggak terlalu pusing banget buat mempersiapkan materi olimpiade. Seperti yang aku bilang sebelumnya, ini merupakan salah satu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Yaitu waktu liburan kalian yang kepake. Tapi ingat lagi sama tujuan awal kalian apa buat ikut olimpiade. Jadi harus bisa menerima konsekuensinya ya. Nah, ketika kamu udah siap buat belajar, ada satu hal yang bagi kita itu sulit buat dilakukan. Apa? Yaitu adalah kira-kira kita belajar apa sih? Belajar dari mana sih? Nah, itu biasanya suka mengganjal karena bagi kita yang baru pertama kali ikut olimpiade, kita nggak tahu bagaimana gambaran soal-soal olimpiade. Makanya, kalian bisa coba searching, kalau pengen ikut OSN, coba searching silabus OSN. Dari tahun ke tahun biasanya sama, paling beda beberapa doang ngikutin silabus yang ada di olimpiade internasional. Tapi buat kalian yang pengen ikut olimpiade universitas, kalian bisa cek kisi-kisi yang dikasih sama universitas tersebut. Misalnya aku ikut olimpiade yang di ITB, berarti aku bisa lihat kisi-kisi lomba yang di ITB kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah dapat kisi-kisi dan atau silabusnya, kalian bisa mulai cari soal-soal yang relevan. Misalnya, kalau misalnya kalian pengen ikutan olimpiade sains kota, kalian bisa kerjain soal-soal olimpiade sains kota. Saran aku, kalian jangan dulu belajar materi dari buku, karena sih kalian akan ngerasa bingung dan jenuh dan gak cukup waktu buat belajar semua itu. Makanya coba kalian kerjain soal-soal ini bisa jadi gambaran buat kalian kira-kira harus belajar materi yang mana dulu sih. Nah, kalau misalnya kalian udah ada gambaran dari soal-soal itu, kalian langsung bisa baca materi-materinya. Kalau misalnya dari materi kayaknya bakal keteteran banget deh, karena pasti banyak banget materi yang harus kalian pelajarin. Dan jangan lupa kuatin juga basic materi di SMA-nya ya. Kayak aku misalnya pengen ikut olimpiade kimia, berarti basic pelajaran yang diajarin di sekolah itu harus nempel dan harus kuat banget kayak gitu. Sebagai tambahan, materi yang bisa kalian pelajarin bisa dari buku-buku yang ada di perpustakaan, atau buku-buku yang ada di internet, atau jurnal-jurnal, atau kalau misalnya kalian suka nonton YouTube, kalian bisa cari video pembelajaran yang ada di YouTube. Nah, biasanya referensi belajar yang bagus itu referensi belajar yang bahasa Inggris yang dari luar, karena yang dari Indonesia kalau menurut aku bilang sangat sedikit sih buat belajar di situ. Kalian sekarang posisinya udah siap semuanya, materi udah siap, niat udah siap. Kalau misalnya kalian nggak memulainya, semua itu akan sia-sia. Makanya kalian nggak boleh malas dan nggak boleh ngerasa capek buat memulai. Kalau misalnya kalian udah malas, kuncinya adalah harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain, nggak bakal jalan-jalan. Terus jangan lupa juga kalian buat planning belajar. Jadi misalnya kalian hari ini pengen belajar materi ini, terus targetnya pengen nyelesain sampai materi ini. Nah, kayak gitu. Karena
Kalau misalnya nggak di planning, nanti kalian nggak terarah buat belajar materinya. Terus juga kalian harus gunakan waktu belajar yang kira-kira cocok buat kalian. Misalnya kalian cocok buat belajar di pagi-pagi subuh-subuh, kalian bisa belajar di waktu itu. Terus juga kalian harus usahakan kalian selama belajar itu harus fokus. Bisa kalian gunakan metode-metode belajar ala kalian. Yang penting kalian bisa fokus, jauhan dari HP atau hal-hal lain yang bisa mengganggu kegiatan belajar kalian. Kalau misalnya kalian enjoy dengan adanya musik atau adanya makanan, kalian bisa sediakan musik atau makanan untuk membantu kegiatan belajar kalian. Kalian wajib banget buat luangin waktu buat belajar. Bukan menggunakan waktu luang buat belajar ya. Jadi kalian harus menyediakan waktu minimal ya sejam 2 jam buat belajar. Nanti kalian bisa gunakan waktu luang itu buat ngerjain soal-soal atau belajar materi-materi yang sudah kalian siapkan tadi. Jangan lupa belajarnya itu harus continue. Jangan berapi-api di awal tapi kesononya malah berhenti. Kalian itu ibaratnya sebagai apa ya? Sebagai kendaraan. Jadi kalau misalnya kalian ngebut di awal tapi mogok di tengah jalan kan pasti kalian gak bakal sampai finish dong. Makanya kalian harus bisa istiqomah dan konsisten dalam belajar. Ya nggak usah banyak-banyak, bisa sejam 2 jam aja seharinya. Kalau misalnya di waktu libur bisa tuh ditambahin lagi waktu belajarnya. Karena di waktu libur kan nggak ada pelajaran sekolah kayak gitu. Supaya kalian bisa konsisten, bisa continue dan istiqomah, kalian butuh banget yang namanya motivasi. Kalian bisa ajak teman-teman kalian supaya nyuruh kalian buat belajar, atau orang tua kalian, atau kalian juga bisa cari motivasi di video-video motivasi yang ada di internet kayak gitu, supaya kalian ketika ngerasa jenuh dan down kalian bisa bangkit lagi. Selanjutnya, hal yang sangat akan membantu kalian dalam belajar persiapan Olimpiade Sains adalah cari teman diskusi. Teman diskusi bisa membantu kalian buat mengeksplor materi yang kira-kira kalian gak ngerti, bahkan gak tahu materi itu apa. Selain itu, kalian juga bisa berbagi ilmu dengan teman diskusi kalian. Sehingga materi yang sudah kalian pelajari bisa lebih nempel di otak kalian. Teman diskusi juga bisa bikin kalian belajar yang gak jenuh loh. Karena kalian bisa belajar sambil have fun bareng teman diskusi kalian. Jangan lupa juga bertanya sama guru atau kakak kelas yang lebih tahu itu penting. Karena jujur aku bisa belajar sampai ke materi-materi yang susah itu berkat bantuan dari guru-guru dan kakak kelas. Tips selanjutnya, kalian bisa ikutin pelatihan Olimpiade Sains. Kalau misalnya kalian punya uang lebih, kenapa enggak buat diikutin? Tapi kalau misalnya kalian nggak punya uang lebih, jangan dipaksakan. Karena Olimpiade Sains Nasional itu keberhasilannya ditentukan sama usaha dan doa kalian kok. Pelatihan itu cuman sebagai fasilitator kalian aja. Dan yang paling penting, semua usaha kalian yang sudah kalian siapin, dari belajar dari awal sampai akhir itu harus dibarengin sama yang namanya doa, baik dari kalian, dari orang tua kalian, atau dari guru-guru kalian. Karena kita tahu bahwa semua yang nentuin itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kalian udah ngerasa jenuh dan down, kalian harus banget minta doa sama Allah supaya diberikan lagi semangat dan diberikan hasil yang maksimal dalam usaha kalian. Oke? Belajar udah, ngerjain soal udah. Semua itu akan sia-sia kalau misalnya kalian gagal dan gak maksimal saat eksekusi atau saat pelaksanaan Olimpiade. Di video selanjutnya, aku akan ngejelasin bagaimana tips dan trik untuk menghadapi pelaksanaan Olimpiade dan juga sedikit berbagi tentang materi-materi apa aja yang harus dipelajarin buat ikut Olimpiade Kimia. Makanya kalian wajib banget buat tonton video tips dan trik juara Olimpiade yang part kedua di video selanjutnya. Buat video ini, aku cukupkan dulu. Terima kasih. Semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.